Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang Back to Bible Indonesia bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk menggali firman Tuhan secara seksama per perikop setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Pada kesempatan ini di akhir pekan ini kita akan bahas satu perikop lanjutan kita yang tercatat di kitab Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. LAI memberikan sebuah judul tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berfikir-fikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka berbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Haleluya. Sebelum kita menggali lebih dalam, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk mengajar kita secara pribadi. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Kami rindu ya Roh Kudus untuk Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau maksud. Ajar kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam perikop ini adalah sebuah kelanjutan dari apa yang diceritakan dalam perikop sebelumnya. Waktu Tuhan Yesus berbincang-bincang bersoal jawab dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Farisi meminta tanda, Tuhan meninggalkan mereka menuju ke seberang. Pada saat itu ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti dan hanya ada satu saja yang ada pada mereka dalam perahu. Pada saat itu juga Yesus juga memperingatkan mereka untuk berjaga-jaga dan berawas-awas terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka berpikir bahwa semuanya yang dikatakan itu karena kita lupa membawa makanan, membawa roti. Satu sama lain mulai mempertanyakan, dan Tuhan Yesus mengerti apa yang mereka bincangkan. Lalu Tuhan Yesus dengan geram, dengan kemarahannya berkata kepada mereka, menegur mereka dengan keras, mengingatkan mereka tentang apa yang sudah mereka lihat dan apa yang sudah mereka dengar. Dari perikop yang kita baca hari ini, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui apa saja. Melalui keadaan yang kita alami, hal-hal yang buruk maupun hal-hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, Tuhan bisa saja berbicara atas setiap kita. Ketika kita sakit, Tuhan bisa saja berbicara waktu kita dalam keadaan sakit. Apa yang Tuhan mau ajar, apa yang Tuhan mau nyatakan, kesalahan apa yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Waktu kita tertimpa oleh keadaan-keadaan yang buruk, Tuhan juga sedang mengajar kita sesuatu. Oleh karena itu, Tuhan ingin setiap kita peka terhadap apapun yang terjadi atas hidup kita. Selalu tangkap apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan ingin kita ubah dalam hidup kita, apa yang Tuhan ingin kita perbaiki dalam hidup kita, kesalahan-kesalahan apa yang perlu kita tinggalkan, dan apa yang Tuhan mau supaya kita boleh melakukannya. Didikan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Tuhan bisa pakai apapun. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa memakai setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita.
Tuhan juga bisa pakai setiap kesalahan-kesalahan kita. Tuhan juga bisa pakai kesulitan-kesulitan, keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu, saya mau mengajak setiap kita, mari belajar untuk memahami apa yang Tuhan mau dari apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Bukankah Tuhan yang mereka-rekakan setiap langkah-langkah kita untuk setiap kebaikan kita? Jadi jika kita mengalami sesuatu yang buruk pun, temukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah belajarlah untuk mengerti apa yang Tuhan maksud. Waktu Tuhan Yesus berkata untuk mereka untuk berjaga-jaga tentang ragi orang Farisi, Tuhan tidak sedang berbicara tentang roti yang mereka lupa untuk bawa. Namun Tuhan Yesus sedang berbicara tentang ajaran dari tua-tua dan orang-orang Farisi, supaya mereka tidak memeluk tradisi dan mempercayai tradisi-tradisi yang diajarkan oleh orang-orang Farisi, yang menjunjung tinggi setiap aturan-aturan nenek moyang dan tua-tua, supaya mereka tidak terjebak pada setiap kesombongan dan jatuh pada dosa kemunafikan, supaya hidup mereka tidak hanya sebatas ritual saja seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Sedangkan ragi Herodes ini juga berbicara tentang hal yang sama. Karena itu belajarlah untuk mengerti. Setiap mukjizat yang Tuhan izinkan terjadi atas setiap kita, janganlah itu kita anggap sebagai sebuah kebaikan. Tapi Tuhan selalu punya maksud dari apapun yang Tuhan sedang percayakan buat kita. Murid-murid Tuhan Yesus telah menyaksikan tentang apa yang dibuat Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang roti itu. Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras karena mereka masih belum percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan mereka. Jika Tuhan sanggup untuk memenuhi, jika Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, 4.000 orang dengan 7 roti, kenapa mereka harus memusingkan setiap kehidupan mereka hanya karena mereka tidak membawa roti? Jika kita hanya fokus kepada jasmani, maka kita kehilangan pengertian yang benar tentang apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Waktu Tuhan izinkan kita untuk bisa menarik nafas dan bangun tidur, ketika kita hanya melihat itu sebagai sesuatu yang biasa dengan kacamata jasmani kita, kita akan kehilangan maksud kenapa Tuhan masih izinkan kita bernafas. Kalau hari ini kita masih Tuhan izinkan menerima mukjizat, belajarlah mengerti kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Jangan tidak percaya, Dia Tuhan. Dia yang mengerti setiap keperluan dan kebutuhan kita. Keadaan kita hari ini pun Dia sangat paham betul. Jangan seperti orang-orang Farisi, sekalipun mereka melihat, mereka menyaksikan, namun mereka tidak memiliki pengertian dan tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Ternyata ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, dan Tuhan sangat menegur mereka karena kedegilan hati mereka. Hari ini jika kita masih belum mengerti apapun yang Tuhan ingin buat atas hidup kita, teguran itu juga berlaku atas setiap kita. Kenapa kekristenan kita tidak bisa bertumbuh? Kenapa kita masih belum juga memahami apa yang Tuhan mau? Kenapa kita masih belum bisa melihat segala yang baik yang Tuhan ingin kerjakan atas hidup kita? Setiap teguran-teguran, setiap peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kita, kenapa kita juga belum mengerti? Dua hal yang kita pelajari dari perikop ini adalah Tuhan bisa pakai apa saja untuk berbicara atas hidup kita. Dan Tuhan ingin untuk setiap kita mengerti dengan benar, menangkap keinginan Tuhan dan maksud Tuhan atas hidup kita lewat apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Dalam pembahasan Alkitab kita yang sangat singkat ini, saya berdoa Bapak Ibu Saudara diberkati. Namun jika ada beberapa pertanyaan, silakan bisa tulis pertanyaan Bapak Ibu Saudara di kolom komentar yang tersedia. Kami akan berusaha memberikan sebuah jawaban dari apa kata firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala yang baik yang Bapa reka-rekakan atas kami.
Kami tahu Tuhan turut bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan sesuatu yang baik atas kami. Kalaupun ada sesuatu yang buruk dalam hidup kami, buat kami mengerti apa yang Tuhan sedang ajar. Kesalahan apa yang kami lakukan sehingga Tuhan izinkan itu terjadi atas kami. Apa yang harus kami perbaiki Tuhan, dan bagaimana kami harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kami memohon hikmat, pewahyuan, dan pengertian daripada-Mu untuk kami boleh mengerti dan memahami maksud isi hati-Mu. Roh Kudus, ajar kami Tuhan, supaya kami boleh lebih lagi mengenal kehendak-Mu atas kami. Kami berserah, terjadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dan sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan berikan dan sediakan bagi setiap kita sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pembahasan perikop kita selanjutnya Senin depan. Bye-bye.